Baiklah, kali ini kita akan membaca komik Tatang S Rena berjudul Jadi Tumbal. Selamat menikmati. Pada suatu hari, kebetulan ketemu di sini. Tadinya saya akan ke rumah juragan. ada perlu apa, Truk? Dengar-dengar juragan membutuhkan penjaga kebun kelapa milik juragan. Betul, Truk. Siapa yang mau jadi centeng kebun kelapaku? Saya sendiri, juragan. Ya, kalau begitu lusa kau boleh mulai kerja, Truk. Terima kasih, juragan. Petruk pulang dengan sangat gembira. Cihui, aku tidak lagi jadi pengangguran. Mulai lusa aku menjadi centeng kebun kepala juragan Adar. Ini satu keuntungan buatku. Karena girangnya, Petruk sepanjang jalan menuju pulang ke rumah berjingkrak-jingkrak. Hah, kenapa si Petruk jingkrak-jingkrakan seperti yang kurang waras? Hei Truk, eling dong, kok jingkrak-jingkrak begitu? Reng, aku juga eling jingkrak-jingkrakan karena gembira. Sekarang aku tidak nganggur. Mulai lusa aku jadi centeng kebun kelapa juragan Adar. Kau mau jadi centeng kelapa? Apa kau ingin mati, Truk? Kok ingin mati? Orang-orang yang di desa Tumaritis sudah pada tahu kalau juragan Adar itu kekayaannya hasil nyupang atau muja buto ijo. Ya, aku juga tahu. Tapi dengar dari orang, Reng. Kenapa kalau tahu kau malah mau jadi centeng di dia? Apa kau tidak takut kalau dibuat wadal alias tumbalnya buto ijo? Justru itu, aku ingin membuktikannya sendiri. Kenapa harus dibuktikan sendiri? Bukannya cukup bukti setiap yang jadi centeng atau pembantu semuanya pada meninggal dijadikan tumbal? Wah, soal mati itu urusan Tuhan, Reng. Kalau begitu terserah deh. Aku cuma ingetin, apalagi apabila kau mati. Ulangi yuk. Kalau begitu terserah. Lanjut. Loh, kalau begitu terserah deh. Aku cuma ngingetin, apabila kau mati tidak ada umur jualan truk. Terima kasih, Reng, atas perhatianmu. Suara tidak tahu kalau si Gareng tidak tahu kalau aku sudah sepakat sama Pak Semar untuk membuka tabir tentang juragan Adar yang terkaya di desa ini, hasil mengabdi kepada buto ijo. Pikir si Petruk dalam hati. Seminggu Petruk telah menjadi centeng juragan Adar. Truk, karena besok aku ada urusan penting ke kota, terpaksa kau jagain rumah dan bermalam di sana. Baik juragan. Berapa hari saya harus bermalam di rumah juragan? Dan bagaimana dengan anak istri juragan ikut juga ke kota? Paling lama 3 hari. Anak dan istri tadi pagi ke rumah orang tuaku, Truk. Bermalam juga di sana juragan? Ya, katanya sih seminggu. Rasanya ini suatu rencana, pikir Petruk. Malamnya, apa yang telah dimupakati berdua, Petruk tidur di rumahnya juragan Adar di salah satu kamar yang sudah disediakan. Perasaanku merasa tidak enak dan tidak bisa tidur. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam mendekati Petruk. Hah, bayangan besar apa itu? Lalu bayangan itu berubah wujud. Grrr, jadi kau orangnya yang dipersembahkan oleh Adar untuk dijadikan tumbal. Aduh. Jelas. Sekarang yakin kalau juragan Adar memperoleh harta kekayaan hasil bersekutu dengan siluman. Betul. Aku adalah siluman buto ijo. Tentunya kau bangsa siluman. Sebelum siluman buto ijo itu menyentuh tubuh Petruk, Pengaruh hawanya orang lain. Berbeda dengan orang-orang yang telah dijadikan tumbal kepadaku. dan Wah, panas. kemudian siluman buto ijo itu raib dan menghilang dari hadapan Petruk. Hehehehe. Rasain lu, kau tidak dapat memangsaku sebagai tumbal.
2 hari kemudian, setelah Juragan Adar pulang dari kota, ia sangat kaget kalau Petruk masih hidup. Truk, Juragan, bagaimana selama tidur di rumahku tidak ada apa-apa? tidak ada Juragan. Padahal waktu didatangi siluman buto ijo, ia sengaja oleh Petruk dirahasiakan. Tidak dikatakan. Tidak berapa lama, Juragan Adar meninggalkan Petruk. Aneh. Pada malam itu seharusnya siluman itu datang. Sebagaimana biasa untuk mengambil persembahanku sebagai tumbal. Syukurlah kalau dia sudah tidak membutuhkan tumbal dariku. Esok harinya, ketika Petruk akan mengontrol kebun kelapa Juragan Adar. Reng, mau kemana? Truk, aku mau ngejala ikan. Reng, sekarang aku lebih percaya lagi kalau Juragan Adar itu nyupang buto ijo. Waktu aku oleh Juragan Adar disuruh nginep di rumahnya, aku didatangi oleh siluman itu. Tapi berkat izin penolak bala diikatkan di pinggangku, pemberian dari Pak Semar membuat siluman buto ijo tidak jadi memangsaku. Kalau tidak ada izin dari Pak Semar, tentunya kau sudah mati, Truk. Syukurlah kalau kau selamat jadi tumbal. Sekian untuk mengikuti lanjutan dari cerita ini, ikutilah cerita Minta Wadal. Sekian dari Tukang Terang.